Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murotal Quran ya. Kalau antum mendengar murotalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian salat situ, senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di mukaddimah pengajian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, yukabid, yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan, ditimpa dengan sakit ya, kemudian merangkak dan seterusnya ya. Kemudian dia pun setelah besar dia harus bekerja mencari nafkah ya, entah diterima pekerjaan atau tidak, belum dimarahin bosnya ya, harus berjalan di bawah terik matahari ya. Namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah, penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka, penderitaan yang belum bisa mereka hindarikan sampai sekarang. Kenapa? Tidak punya duit. Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak. Penderitaan berikutnya. Semua datang orang kepada saya, Ustaz, saya sudah melamar. Nanti kenapa belum nikah? Sudah melamar, Ustaz. Kenapa? Aduh, ditolak, Ustaz. Kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih gitu. Tapi bagaimana lagi ya? Ya. Belum lagi ternyata sudah ngelamar dapat istri, belum tentu dapat istri solehah. Ternyata istri ini ternyata bawa penderitaan, menambah amal soleh untuk bersabar. Tiap hari kerjanya ngomel, banyak tuntutan. Ternyata bisa jadi dapat mertua yang ternyata tidak baik juga, banyak menuntut, terkadang menghina, berbagai macam ujian. Ya. Kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anak, yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia harus kerja keras. Anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa. Kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia di atas kepayahan. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah, ya. Semuanya susah. Orang kaya terkadang susah dalam kekayaannya. Ya, saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan. Saya enggak jarang dengar, tapi cerita ini begini. Usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran mikir THR, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai 1.000 orang, THR 1.000 orang berapa orang? Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. Jadi masing-masing ada ujiannya. Ya. Antum kira
presiden, antum kira pejabat tidak susah, mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya, betapa banyak yang demikian. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan, kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang saleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi, kata beliau. Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian, ya. Antum ingat ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya, yang menimpakan kita musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berarti ya sengaja, ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita. Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini dan Allah tahu ujian ini pas buat kita. Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita, misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya, seorang mungkin terluka, seorang mungkin harus bercerai, banyak musibah yang Allah tahu berarti memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini adalah Arhamur Rahimin. Adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah. Ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita ujian tersebut, berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar, insya Allah kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ini memang pas, kadarnya sesuai yang Allah kehendaki. Ini dia ujiannya sekian, kadarnya sekian. Makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Allah memberi ujian kepada seorang hamba. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah. Berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita. Maka seorang begitu diuji, sabar. Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Kemudian dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut, ya. Allah tidak membinasakannya. Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala ataukah kita mengeluh? Ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum. Bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat.
Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murattal Quran ya. Kalau antum dengar murattalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian salat situ senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, "Siapa imamnya itu?" Maka orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini. Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi maksud saya bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau hutangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minal muslimin
Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bi bala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi. Penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu ta'ala al-hafazata alladhina yahfazunahu. Kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafazah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya, selama dia tertahan gara-gara fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut. Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh? Kapan Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya, meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian berarti kau dalam kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan demikian, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah. Ya. Ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, dan banyak. Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya. Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idza ahaballahu qauman ibtalahum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yakunu lahu 'inda Allahil manzilah, fama yablughuha bil amal, fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya akhi, kita baca Quran jarang-jarang. Ya kita salat malam jarang-jarang. Itu pun salat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kurang. Kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit.
Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya, kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat ya bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka. Atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit. Bisa jadi ujian inilah yang meninggikan apa derajat saya. Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya. Menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin, keletihan, baik wasab, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbi al-humma, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya, wala hazanin, kemudian juga kesedihan yang menimpanya, ya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hammin, kegelisahan, kesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adzan, dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia dizalimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah, tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tentram, tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya, tatkala, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus, diuji oleh Allah terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang, ya ikhwan, diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Dan itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini. Kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Ya sudah, Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit.
Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya akhi, sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang, tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa. Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa. Kamu internet mati apa yang mau dilihat? Enggak ada. Mau gibah enggak ada teman gibah kalau sendirian. Mau dengar berita gibah pun tidak bisa, ya. Mau tulis status komentar sana komentar sini pun tidak bisa. Mau riak dengan status enggak bisa. Sudah. Tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat. Selama sinyal masih nyala bisa bermaksiat. Nah, ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, fasbutu. Kalau ketemu dengan musuh sabar. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian kita bersabar. Karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. Ujian apapun ya, ujian apapun. Sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan ya. Pulang ke rumah diomelin istri, itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Kenapa mas? Alhamdulillah. Bilang mas. Alhamdulillah. Semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku. Kalau aku bersabar ya. Kalau enggak bersabar tambah dosa. Coba ini tadi hadisnya. Ma yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin wal mukminah dan juga seorang wanita mukminah fi nafsihi wa waladi wa malihi. Allah kasih ujian ini berganti-ganti ujiannya. Bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah fi nafsihi, pada badannya, pada hatinya sakit, sedih. Waladihi, mungkin diganti lagi pada anaknya. Wa malihi, anaknya sudah, hartanya juga kena. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah, tidak ada satu dosa sedikit pun yang dia bawa. Ini menunjukkan musibah, ya, menghapuskan dosa-dosa. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Innal humma ista'dzanat ala Rasulullah sallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan Allah. Datang demam. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini yang minta izin? Kata demam Ummu Mildam, dan itulah kunyahnya demam, humma. Maka fa amara biha ila ahli Quba. Maka Nabi perintahkan dia untuk pergi ke penduduk kota Quba agar mereka yang ditimpa dengan demam. Falaqu minha ma ya'lamullah. Maka mereka pun ditimpa dengan demam karena Nabi mengarahkan demam tersebut untuk menimpa penduduk Quba. Fasyaku dzalika ilaihi. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ditimpa demam." Mereka sakit penduduk kota Quba. Di Madinah dan Quba ya. Penduduk kota Quba. Maka Nabi berkata, "Ma syi'tum, in syi'tum an ad'ullaha lakum fayakshifaha ankum wa in syi'tum an takuna lakum tahuran." Terserah kalian wahai penduduk kota Quba. Kalau kalian berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalian dari demam tersebut. Demam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, maka demam ini akan menjadi pembersih dosa-dosa kalian. Maka mereka berkata, "Awa taf'aluhu?" Apakah demam bisa menghilangkan dosa-dosa kami? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qalu fada'ha, kata mereka, biarkan demam tersebut menimpa kami. Jadi demam menghilangkan apa? Dosa-dosa. Demam menghilangkan dosa-dosa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya bukankah kalau kita menyungguh orang sakit, apa yang kita katakan? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Ya, membersihkan dosa-dosa. Insyaallah di situ tahqiq untuk menunjukkan pasti membersihkan dosa-dosa jika Anda bersabar. Ya. Untuk menunjukkan pemantapan, tahur insyaallah. Ini penyakit yang menimpamu akan menghilangkan dosa-dosamu jika engkau bersabar. Baik.
Nasihat berikutnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini merupakan sebab terhindarkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bisa jadi musibah yang menimpa kita merupakan sebab yang untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau Anda sulit memahami hal ini, renungkanlah kisah Nabi Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Waktu Nabi Khadir jalan Nabi Musa ketemu dengan seorang anak, kemudian dengan wahyu dari Allah maka Nabi Khadir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa mengingkari. Bagaimana kau bisa membunuh seorang anak yang tidak punya salah sama sekali? Kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh, dia enggak punya salah. Maka kemudian di belakangan Nabi Khadir menjelaskan, ya. Fa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya. Sungguhnya anak yang saya bunuh tersebut tentu menyedihkan kedua orang tuanya atau tidak? Menyedihkan kedua orang tuanya. Anaknya meninggal dunia. Tapi kata Nabi Khadir, sungguhnya anak ini kalau dia besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Maka kami ingin anak ini diganti. Maka anak ini meninggal dan itu musibah. Kemudian Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ini dijadikan barometer Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau Anda tidak bisa memahami musibah itu bisa menghilangkan musibah yang lebih besar, maka renungkanlah apa? Kisah ini. Renungkanlah kisah ini. Contoh kisah lain disebut oleh para ulama tentang Ahad Qadat Ubaidillah bin Ziyad. Salah seorang panglimanya Ubaidillah bin Ziyad. Tahu siapa Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ialah panglima atau yang telah membunuh, yang memimpin untuk membunuh siapa? Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dalam bencana Karbala. Waktu dia naik di atas rumahnya, seorang panglima dari anak buah Ubaidillah bin Ziyad yang biasanya memimpin peperangan, dia naik di atas atap al-Sata kemudian dia jatuh sehingga kakinya dua-duanya patah. Maka dia dijunguk oleh seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, insyaallah lebih baik, ya. Insyaallah ini lebih baik yang Allah takdirkan bagi engkau. Maka dia bilang, apa yang lebih baik daripada kedua kaki patah? Dia tidak tahu. Kemudian 3 hari berikutnya tiba-tiba datang surat panggilan dari Ubaidillah bin Ziyad agar dia memerangi peperangan untuk membunuh atau untuk mencegah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah utusan tersebut, dia berkata, lihatlah bagaimana saya mau berangkat sementara kedua kaki saya apa? Patah. Akhirnya tidak jadi dia. 11 hari kemudian datang kabar Husain telah terbunuh. Dia bilang, rahimallahu Abu Kilabah. Semoga Allah merahmati Abu Kilabah. Benar nasihatnya. Seandainya saya tidak jatuh, saya akan pimpinan perang untuk membunuh siapa? Al-Husain. Kita tidak tahu, subhanallah. Bisa jadi musibah tersebut ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kita dengan terkena musibah kecil tersebut. Sebagaimana kisah yang sering saya sampaikan tentang seorang raja yang memiliki wazir, menteri yang selalu mengatakan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sering disampaikan oleh para ulama, saya tidak tahu akan kesahihannya. Dia seorang menteri yang selalu berkata yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah dia datang, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terputus karena terpotong, dia datang kepada sang raja, dia berkata, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun marah. Apa yang terbaik? Tangan saya putus, jari saya putus, kau bilang yang terbaik. Masukkan ini menteri dalam penjara. Begitu dimasukkan di penjara, dia mengatakan yang terbaik pilihan Allah. Saya di penjara pun adalah yang terbaik. Suatu hari sang raja kemudian sedang berburu dengan menteri-menterinya, kemudian mereka berburu, kemudian mereka berburu, keasyikan berburu sampai keluar daripada daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya dia terjebak ke suatu kaum yang mereka menyembah berhala atau menyembah arwah, dan mereka ingin menangkap orang supaya dikurbankan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya sang raja ditangkap dengan pengawal-pengawalnya, semua ditangkap dan semuanya dibakar atau dipanggang atau dibunuh untuk arwah mereka. Ketika sang raja ingin dibunuh, tiba-tiba ada seseorang dari penyembah berhala tersebut berteriak, ini tidak pantas orang ini untuk disembahkan kepada Tuhan kita. Kenapa? Tangannya ada yang cacat jarinya.
Yang cacat tidak boleh. Seperti kambing, kalau ada kambing yang luka tidak boleh, ada kambing yang buta enggak boleh. Ini tidak cacat untuk jadi korban. Kalau korban harus orang yang tidak boleh cacat. Akhirnya raja tersebut disuruh pulang dan dia selamat gara-gara jarinya yang putus. Maka dia ingat perkataan menterinya, benar perkataan menteriku, yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera pulang ketemu menterinya, dia mengatakan benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah. Terus kamu waktu di penjara kenapa kau bilang terbaik pilihan Allah? Kata dia, kalau saya tidak di penjara, tentu saya akan ikut berburu sama Anda dan saya jadi korban. Jadi maksud saya, seorang renungkan ini kisah bisa jadi musibah, ya, mendatangkan atau menolak musibah yang lebih besar. Saya pernah dengar cerita ada seorang, dia menemani orang untuk pergi ke bandara. Ya, tamu datang, kemudian dia pun menemani tamu tersebut menunggu ke bandara. Ternyata pesawat delay. Harusnya dia sudah pulang ke rumah, mungkin sudah tidur siang atau tidur malam. Saya lupa waktunya, mungkin sudah tidur malam. Namun gara-gara ngantar temannya ini, padahal dia lagi sibuk, setiap ngantar lihat jam, aduh, kok enggak. Ternyata pesawat delay dan karena dia enggak enak dia nungguin. Musibah. Waktu dia terbuang, pekerjaannya tertunda. Subhanallah, sampai akhirnya temannya tersebut berangkat, dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya kecurian. Ada rampok datang masuk kemudian mengambil hartanya. Kemudian dia tambah jengkel lagi. Dia bilang, "Coba ini. Itu gara-gara pesawat. Coba kalau tadi saya pulang lebih cepat mungkin saya tidak kecurian." Maka ada tetangga yang negur, "Ya akhi, ihmadillah, pujilah Allah. Apa ada perampok datang baik-baik sama ente? Kalau ente lagi di rumah mungkin ente dibunuh sekalian. Ente bersyukur yang diambil cuma harta. Nyawa ente tidak diambil oleh para perampok tersebut." Oleh karenanya seorang kalau terkena musibah, ya dia bilang bisa jadi bisa jadi ini menolak musibah yang lebih besar. Contoh, ada seorang anaknya yang dia sangat sayangi meninggal dunia. Anak ini akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dia pikir yang baik-baik aja. Bisa jadi anak ini besar belum tentu saya bisa ngurus dia. Apalagi zaman sekarang dunia gadget, anak-anak sekarang sudah, kalau kita dengar berita mengerikan, anak SD berzina, mengerikan ya. Kadang-kadang saya malas lihat berita di situ ya. Kadang kadang lagi Google buka tahu ada berita di bawahnya mengerikan isinya. Zaman sekarang subhanallah. Zaman sekarang kita punya anak besar belum tentu bisa kita rawat, belum tentu bisa kita didik, bisa jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya, ya, apapun musibah menimpa kita, ya, kita bilang ini insyaallah menolak musibah yang lebih besar. Kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Anda ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur, nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa? Musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa? Sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Lau lam takun musibah lama kanat hunaka sa'adah." Kalau bukan karena musibah tidak ada namanya kebahagiaan. Karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa? Musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Ya, dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50.000 tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat,
dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau, Anda tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia, kemudian dia meronta-ronta, menangis-nangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Enggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa. Dia bersabar, kesedihan ada. Nabi pun bersedih. Tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-nangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta. Tapi tidak ada, tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya, sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan, tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian, ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini, banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah, sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Ya. Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha, ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah, qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Cari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya. Sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Mau diapain? Bisa ada seorang, dia hitam, kemudian tapi dia tinggi. Kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik, meskipun pendek putih, supaya anaknya apa? Tinggi dan putih. Ternyata qadarullah. Anaknya hitam, pendek, pesek. Ya sudah, qadarullah. Ente sudah berusaha. Apa boleh buat? Itu namanya qadarullah. Jadi yang paling mudah membuat orang sabar adalah yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan tersebut. Meskipun jengkel, meskipun marah, itu kalimat luar biasa. Kalau kita kena musibah, kita bilang qadarullah, itu langsung buat hati kita tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita, semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan.
Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh, sebelum subuh bangun. Zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati? Dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, banyak salat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub mengatakan, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustadz begitu. Ya akhi, subhanallah, ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih, percuma Anda sampaikan di status, tak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa Kenapa begini? Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, rugi. Betapa banyak berharap kepada orang, dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar. Sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu, sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini. Jangan. Sedikit status foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat, ya. Orang kalau baca Quran, apa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma doa melanggasin anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan wa dhahaba gumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan, kesedihan.
Di antaranya baca Al-Quran. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan, yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anaknya. Jadi itu terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan, karena itu diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyahzunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah. Dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita, yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil, tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menenangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji, sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka.